Selamat pagi. Puji Tuhan. Tetap semangat. Kita sekarang ada di halaman Sekolah Kasih Bagi Bangsa. Senang sekali meskipun hanya lewat YouTube, kalian masih bisa melihat sekolah kalian. Kita berdoa supaya nanti bulan Juli ya, kalian tetap bisa masuk di awal tahun ajaran yang baru. Tahun ajaran ini adalah tahun ajaran yang sangat spesial, di mana kalian belajar serba online, lalu mendengarkan renungan pagi setiap hari lewat sarapan sorgawi, online juga, dan bahkan mulai dari kemarin ada ibadah online. Mari kita naikkan pujian dulu. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Amin. Memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, terima kasih ya Allah Bapa. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang mau terus berdiam di dalam hati kami, yang terus menyertai kami sebagai Allah yang Immanuel, yang tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Di mana masa-masa ini ada wabah dan kami begitu sulit sekali untuk melaksanakan kegiatan kami hari lepas hari. Tetapi kami mengucap syukur ada sukacita Kristus yang terus menerus di dalam hidup ini. Dan kami terlebih lagi mengucap syukur setiap pagi rohani kami boleh dikenyangkan lewat sarapan sorgawi kami. Kami siap untuk menikmatinya. Inilah piring hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Wow, luar biasa. Hari ini adalah hari ketiga di mana kita mau mendengarkan kunci bagaimana kita bisa hidup di dalam berkat Tuhan. Kalau hari pertama dikatakan kita harus menjadi anak-anak yang taat. Yang hari kedua di mana Tuhan mengajar kita untuk hidup beribadah. Dan hari ini Tuhan mengajar kita lewat kisah seorang ibu yang miskin, tetapi Tuhan memberkati dia. Bagaimana caranya Tuhan memberkati dia? Sebelumnya kita naikkan dulu satu pujian. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Oh, burung di udara tidak menabur. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Bunga di padang begitu indah. Bahkan di rumah saya di pot-pot di sekolah kita juga ada begitu indah. Dia tidak pernah dandan, ya, tapi dia begitu indah. Kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Satu kali lagi, jangan kamu khawatir. Ada yang khawatir? Ibu khawatir? Burung di udara dia Bapak khawatir? Jangan khawatir, sebab Tuhan pasti memelihara orang-orang yang bersih berharap kepadanya. Aku tidak khawatir apa yang ku makan minum. Jangan khawatir apa yang akan kamu makan atau pakai. Tuhan tidak akan biarkan kau hidup menurut. Tuhan tidak akan biarkan kau hidup telanjang tanpa pakaian. Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau makan, menikmati sarapan sorgawi kita. Ayat yang kita ambil adalah dari Amsal pasal 11 ayat yang ke-25. Bunyinya demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Saya ulang ya. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa yang kasih berkat, akan dapat kelimpahan. Siapa yang kasih minum, akan diberi minum.
Artinya, lakukan dulu, baru kita mendapat. Ada seorang ibu yang sangat miskin. Kenapa dia bisa begitu miskin? Suaminya sudah tiada, sudah meninggal. Ibu ini tinggal dengan seorang anaknya. Dia begitu miskin sekali. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk makan. Waktu itu di Israel sedang terjadi kekeringan yang hebat. Tidak ada panen buah-buahan, tidak ada panen gandum, tidak ada apapun. Bahkan hewan-hewan sudah mulai mati karena kehausan, tidak ada air, tidak ada turun hujan. Kenapa tidak turun hujan? Allah sedang menghukum negeri itu. Karena mereka menyembah berhala. Mereka tidak menyembah, tidak beribadah kepada Allah yang hidup. Tuhan yang hidup itu Yehova, Yahweh. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang kita panggil, kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini ada satu firman Tuhan yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Ibu ini sudah tidak punya apa-apa. Siang itu di tengah panas terik yang luar biasa, dia pergi ke lapangan untuk mencari sisa-sisa kayu kering. Ketika dia asik mengumpulkan kayu-kayu kering, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak datang memanggil dia. "Hai ibu, beri aku minum, aku haus sekali." Dia terkejut sekali. Siapa orang ini? Lalu dia katakan, "Baik, tunggu sebentar." Ibu ini berjalan untuk masuk ke dalam rumahnya mengambil air minum. Tetapi belum dia berjalan jauh, baru 1-2 langkah, bapak ini kembali katakan, "Beri aku juga sepotong roti, aku lapar." Ibu ini lalu katakan, "Aku tidak punya roti, aku tidak punya apa-apa untuk dimakan. Saat ini aku sedang mengumpulkan kayu api sedikit. Aku ingin membuat roti kecil saja, karena tepungku tinggal sedikit. Dan aku hanya punya tepung sedikit, minyak sedikit untuk membuat roti yang kecil, untuk aku makan berdua dengan anakku, dan setelah itu kami tidak punya makanan lagi. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu." Tapi bapak ini berkata lagi, "Buatkan dulu roti untuk aku. Setelah itu baru engkau buat untuk kamu." "Tetapi tepungku tidak cukup," kata si ibu. Lalu bapak ini kembali berkata, "Buatkan dulu roti itu untuk aku. Karena sesungguhnya tepung itu tidak akan pernah habis. Minyak itu tidak akan pernah berkurang sampai masa kekeringan ini selesai." Demikianlah firman Tuhan. Ibu ini langsung tahu bahwa yang berkata ini bukan orang biasa, tetapi pasti seorang nabi. Lalu tanpa berkata apa-apa, dia pulang ke rumah. Dia mulai membuat dari tepung yang sedikit itu, dia membuat roti. Untuk siapa roti itu? Untuk nabi tadi. Untuk nabi tadi, Nabi Elia. Setelah selesai dia membuat roti, dia bakar untuk sang nabi, untuk Nabi Elia. Sesuai dengan pesan Tuhan, kalau dia sudah selesai membuat roti untuk Nabi Elia, maka dia baru membuat untuk dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi? Ketika dia selesai membuat roti, selesai memanggang, memberikan kepada Nabi Elia, dia lihat di tempat tepungnya, tepung itu masih ada. Minyaknya juga masih ada. Lalu dia mulai membuat lagi roti. Bukan hanya roti kecil, tapi roti yang cukup untuk diri dia dan untuk anaknya. Dan dia lihat lagi tepung itu tetap ada. Minyak itu tetap ada. Anak-anak yang Tuhan sayang. Setiap anggota keluarga di rumah yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ini adalah kunci berkat yang ketiga. Kalau kamu mau diberkati, biarlah kita mau belajar untuk memberi. Bukan hanya untuk diri sendiri saja. Aku belum cukup, aku gak punya, ini hanya cukup untuk aku. Kita belajar dari si ibu ini, ibu yang miskin ini. Dia punya tepung sedikit, dia punya minyak sedikit, hanya untuk membuat roti kecil. Tetapi dia ingat, firman Tuhan berkata berikan dulu. Dia membuatnya, dia berikan kepada orang lain, kepada Nabi Elia. Dan ternyata Tuhan mencukupi dia dan anaknya. Kalau dia mungkin tidak bertemu dengan Nabi Elia, kalau dia tidak taat kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Elia,
pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Mungkin dia hanya bisa membuat roti kecil untuk dia berdua saja. Dan tepung itu tidak akan pernah bertambah, tepung itu akan habis, minyak itu akan habis. Tetapi pagi ini sarapan sorgawi kita sangat luar biasa sekali. Tuhan mengajar kita untuk memberi meskipun rasanya kita kekurangan. Untuk memberi meskipun rasanya kita tidak cukup. Miss Grace ingat beberapa hari yang lalu, uang Miss Grace hanya tinggal 387 mungkin, kira-kira seperti itu. Lalu Tuhan ingatkan Miss Grace untuk membantu bakti sosial, begitu ya, bakti sosial. Ada teman-teman Miss Grace yang mengumpulkan dana untuk membeli sembako dibagikan kepada mereka yang kekurangan. Lalu Miss Grace bilang, oke Tuhan, saya lihat dulu uang saya berapa. Ternyata hanya 300.000 lebih. Lalu Tuhan katakan berikan. Tuhan sebut jumlahnya, ya, kira-kira 200.000 sekian. Lalu saya tahu, Miss Grace tahu, taat kepada Tuhan itu lebih baik daripada berbantah-bantah. Lalu Miss Grace transfer 200.000 lebih. Miss Grace transfer, karena Miss Grace pikir begini, masih ada uang sedikit, saya juga punya makanan, saya tidak perlu apa-apa. Kemarin ada dapat beras, jadi Miss Grace pikir pasti Tuhan pelihara. Lalu besokannya tiba-tiba ada seorang ibu bilang kepada Miss Grace, Ibu Grace, tadi ada berkat buat Ibu Grace. Wah, saya bilang buat apa? Enggak tahu buat apa, pokoknya Tuhan suruh buat Ibu Grace, keperluan Ibu Grace. Lalu apa yang saya lihat? Saya lihat, dia bilang tolong lihat, periksa dulu, sudah masuk belum saya transfer. Ketika saya lihat, ternyata yang dia transfer jumlahnya 20 kali lipat dari apa yang Miss Grace kasih. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Tuhan tidak berhutang kepada ibu yang miskin ini. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk tidak egois. Tuhan mengajar kita untuk memberi. Tuhan gak mau kita kikir. Karena Tuhan selalu memberkati kita. Dia tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Ketika Miss Grace memberi, Miss Grace gak pikir, oh nanti Tuhan pasti berkati saya. Oh pasti nanti Tuhan ganti berlipat-lipat kali ganda. Enggak, Miss Grace tidak pernah pikir begitu. Tetapi Miss Grace tahu bahwa ketika Miss Grace memberi, Miss Grace tidak akan kelaparan. Ketika Miss Grace memberi, Miss Grace tidak akan kekurangan. Miss Grace pasti Tuhan cukupi meskipun secara sederhana. Luar biasa sekali. Karena waktu Tuhan memberi, saya sedang berdoa, saya bilang Tuhan saya ingin membeli vitamin untuk beberapa orang. Mereka butuh vitamin, tapi uang saya tidak cukup untuk beli vitamin. Uang saya tinggal sekian. Dan ketika Tuhan sudah suruh memberi, saya memberi. Kenapa? Karena saya pikir, udah saya tidak cukup untuk membeli vitamin, ya sudah. Kalau cukup untuk sembako, beli sembako buat dikasih ke orang, ya silakan, gak apa-apa. Anak-anak yang Tuhan sayang, ibu bapak, semua yang ada di rumah yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita mau belajar memberi. Bukan karena kita orang kaya, kita mau belajar memberi karena Tuhan selalu memberi kepada kita. Nafas kita gratis. Jangan pelit. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang hanya memikirkan kebutuhan diri sendiri. Banyak orang lain yang lebih susah. Engkau bisa memberi apapun yang engkau punya. Ketika Tuhan gerakan hatimu, berikan sepiring nasi, berikan kepada orang lain. Mari, jangan pernah takut kekurangan, sebab ada berkat bagi orang yang suka memberi. Kita mau kembali bacakan firman Tuhan yang tadi, Amsal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Sama seperti ibu tadi. Dia bukan hanya punya tepung hanya untuk potong roti kecil, tetapi dia punya tepung yang tidak pernah habis. Minyak yang tidak pernah berkurang. Sampai bertahun-tahun masa kekeringan lewat.
baru tepung itu habis, minyak itu juga habis. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang taat. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang beribadah kepadanya. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang suka memberi kelaparan. Mari kita naikkan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita tundukkan kepala. Kita renungkan firman Tuhan itu. Ketika engkau memberi, karena engkau mengasihi Yesus yang telah mengasihimu. Segenap hatiku, kasih Kristus dengan segenap hatimu. Kalau engkau begitu pelit untuk memberi, berarti hatimu tidak mengasihi Tuhan sepenuhnya, tetapi hatimu mengasihi hartamu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Kau mengerti ya Tuhan, hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Satu kali lagi kita naikkan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Bapa yang dalam surga, kami mau belajar untuk mengingat dan melakukan firman Tuhan. Banyak firman yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan kami ingin supaya kami menjadi pelaku firman. Kami tidak ingin mencintai diri kami sendiri, karena Tuhan mengasihi kami lebih dari segala-galanya. Kami mau belajar untuk memberi sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami pagi ini. Kami memberi bukan karena kami orang kaya. Kami memberi bukan karena kami punya barang-barang yang tidak terpakai. Kami memberi bukan karena kami mempunyai sesuatu yang berlebih. Tetapi kami mau belajar dari ibu miskin tadi. Karena kami tahu itu bukan kisah dongeng, tetapi itu adalah kisah nyata yang dicatat di Alkitab. Bahwa ketika ibu ini memberi, apa yang sesungguhnya sangat dia butuhkan, sangat dia perlukan, tetapi dia mau taat kepada Tuhan. Dia melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak membiarkan dia kelaparan. Tuhan tidak membiarkan dia hidup meminta-minta. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah El Shaddai yang memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk sarapan sorgawi pagi ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Wah, luar biasa. Siap untuk memberi? Kok gak ada suara? Siap untuk memberi dengan apapun yang kamu punya meskipun hanya sedikit? Amin. Kita harus siap memberi sebab Tuhan sudah memberi lebih untuk setiap kita. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.